Jaksa penuntut umum menolak PK ke-6 terpidana. Dari penolakan ini, kira-kira skenario apa yang sedang dibangun oleh Rudiana? Strategi apa yang sedang dijalankan oleh Rudiana? Yang kedua, kenapa kalau kita perhatikan persidangan PK ke-6 terpidana ini tidak seseru PK-nya Sakatatal? Di sana terjadi dialog adu argumen antara pengacara dengan jaksa. Tapi pada kesempatan kali ini di sidang PK 6 terpidana itu tidak terjadi. Kenapa bisa demikian? Untuk menjawab dua pertanyaan ini kita akan mengawali dengan satu penggalan kalimat, yaitu apa? Menghukum orang yang tidak bersalah itu jauh lebih mudah daripada menghukum orang yang jelas-jelas bersalah. Menghukum orang yang tidak bersalah jauh lebih mudah asalkan pengacaranya, jaksanya, polisinya, hakimnya semua kong kali kong, semua bernepotisme bareng-bareng. Itu akan jauh lebih mudah. Tetapi menghukum orang yang jelas bersalah itu akan lebih sulit, karena harus ngecocokin dulu apa kesalahan dengan pasalnya, harus banyaklah macam-macamnya itu. Jadi lebih mudah menghukum orang yang tidak bersalah daripada menghukum orang yang jelas-jelas bersalah. Contohnya udah jelas di kasus Vina ini 7 terpidana. Kenapa begitu mudah memutuskan sampai ke tingkat Mahkamah Agung? Karena di sana terjadi kong kali kong, terjadi nepotisme, ya kan begitu. Udah kong kali kong semua, makanya putusan hukumnya itu kan aneh. Kenapa semuanya hukumnya sama, yaitu seumur hidup, padahal peran-perannya beda-beda. Harusnya kan setiap peran ya hukumnya sesuai dengan perannya. Ada yang mengotaki, ada yang eksekutor, ada yang cuma grepe-grepe darah. Kan beda-beda. Kenapa tapi hukumnya sama? Semuanya adalah seumur hidup. Ya karena itu tadi, ini kong kali kong. Sudah ada kesepakatan bersama antara polisi, hakim, jaksa, pengacara, semuanya kong kali kong gitu. Hanya Bu Titin aja yang tidak ikut kong kali kong, karena dia pun di luar karena sidangnya tertutup, ya kan? Nah, begitu. Oke, untuk kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Oh ya, sebelumnya sebelumnya saya tampilkan dulu pernyataan dari jaksa penuntut umum yang menolak PK-nya ke-6 terpidana. Silakan disimak. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa seluruh memori peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru atau novum. Jaksa meminta Mahkamah Agung untuk menolak seluruh permohonan PK. Jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHP, permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak dan terpidana tetap dijatuhi pidana, dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Nah, itu tadi pernyataan dari ataupun bacaan, ya kan, dari JPU terhadap tanggapannya terhadap 6 terpidana bahwasanya di sana tidak ditemukan, menurut dia ya, tidak ditemukan novum, sehingga kasus ini kembali ke semula, karena ini sudah ingkrah, kembali lagi senjatanya kan ingkrah lagi ya kan, karena ini sudah menjadi ingkrah, ya udah kembalikan aja katanya. Jadi ditolak itu ke-6 terpidana itu. Dia menyarankan kepada Mahkamah Agung ataupun hakim untuk menolak saja, karena tidak ditemukannya novum baru dan bukti-buktinya sudah mencukupi untuk menyatakan bahwa mereka pelakunya menurut BAP-nya, begitu dia. Karena dia kan rujukannya bukan kepada fakta di lapangan, kepada fakta-fakta hukum di lapangan, tapi dia rujukannya terhadap putusan yang telah dibuat, begitu, yang sudah ingkrah itu. Karena memang itulah senjatanya, mau pengacaranya, mau jaksanya sudah ke sana. Kembali ke pertanyaan di awal. Kita awali dulu dengan pertanyaan yang kedua. Kenapa sih nggak seheboh seperti PK-nya Sakatatal, ya kan? Kalau Sakatatal kan terjadi tuh dialog antara jaksa dan pengacara, kemudian saksi ahli dengan jaksa. Kalau ini kan nggak ada itu. Nah, begitu. Jawabannya dikarenakan mereka sudah mentok. Mereka sudah tidak punya lagi bukti-bukti fakta-fakta hukum lapangan.
ya kan? Kalau di zamannya Saka Tatal si itu siapa namanya itu? Si jaksanya masih agak pede. Karena apa? Fakta-fakta hukum di lapangan belum sebanyak sekarang. Saksi-saksi belum bermunculan sebanyak sekarang. Opini pun tidak semasif sekarang, kan begitu. Jadi dia masih mencoba memberikan alibi-alibi, argumen-argumennya yang meskipun itu dipatahkan, kan begitu. Nah, sekarang ini opininya makin kuat, bukti-buktinya makin, fakta-fakta hukum di lapangan makin banyak. Jadi si jaksa penuntut umum itu sudah pasrah aja. Dia memang nggak punya gitu loh fakta hukum di lapangan. Akhirnya yang diandelin inkrah tadi itu, inkrah lagi yang mereka andelin. Jadi mereka akan tetap berfokus kepada keputusan yang sudah menjadi catatan hukum ataupun ketetapan hukum. Dia tidak nggak bakal ngelirik sana ngelirik sini, meskipun fakta hukum di lapangan muncul bertebaran begitu. Mereka tuh karena itu bukan mereka sudah tidak punya lagi senjata, makanya dia udah pasrah begitu aja. Makanya tidak ada itu namanya adu argumen antara jaksa dengan pengacara, itu gak ada. Karena percuma mau apa yang diadu, mau ngaduin argumen apa, karena si jaksa penuntut ini sudah tidak punya argumen lagi, begitu loh ya. Nah, kemudian terus kenapa si jaksa tetap begitu? Ya kita anggap aja lah memang itu kerjaannya dia, ya kan. Tapi meskipun itu sangat disayangkan ya, meskipun itu pekerjaannya dia, tapi kan ada sisi, harusnya ada, meskipun jaksa pekerjaannya harus begitu, tapi adalah sisi kemanusiaannya. Bisa mungkin diselipin dengan kata-kata lain dan lain sebagainya. Ini mah kok ngotot banget gitu loh. Makanya saya kok nggak takut gitu loh, ini jaksa-jaksa ini. Aduh, Anda itu berapa sih gaji Anda jadi jaksa itu? Dengan Anda menzolimi orang lain, apalagi sampai 8 orang ini, 8 orang punya saudara, punya ibu, punya bapak yang tulang punggung keluarga. Gaji Anda itu nggak seberapa loh, ya kan? Coba pikirkan. Bisa jadi ini karmanya kembali kepada Anda ini. Kalau nggak kepada Anda ya kepada anakmu, kepada ibumu, kepada istrimu. Coba ini bayangkan baik-baik. Berapa sih gaji Anda untuk ngebelain ini? Tapi kalau seandainya jantungmu tiba-tiba fungsinya berkurang, atau anakmu tiba-tiba kecerdasannya berkurang menjadi Down syndrome dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Jangan, nggak usah lah bela-belain gaji segitu. Masih banyak cara lain untuk cari rezeki, ya kan? Daripada harus membela ketidakadilan seperti ini. Begitu. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Kira-kira dengan penolakannya jaksa JPU ini terhadap PK6 terpidana, apa strategi yang sedang dilancarkan oleh Rudiana CS? Nah, saya awali dulu ya. Kalau seandainya nanti skenario yang saya ceritakan ini kok nggak masuk akal, masa begitu bang? Bos, Anda tinggal di Konoha yang semua hal penegakan hukum tidak masuk akal itu buktinya terjadi. Nah, terutama dalam kasus Vina ini aja, masuk akal nggak menurut kamu? Tapi buktinya kenyataan loh, mereka itu ingkrah, diputus begitu. Nah, makanya kamu jangan nggak usah kaget. Alah, masa begitu bang? Lah, Anda sedang tinggal di mana? Anda sedang tinggal di Konoha, ya kan? Yang polisinya itu ladusing, begitu loh. Oke, penegakan hukumnya itu bobrok, begitu kan? Nah, maka strategi yang dilakukan oleh ladusing, oleh Rudiana CS adalah begini nih. Karena mereka sudah tidak punya bukti fakta hukum lapangan, akhirnya mereka berpedoman kepada ingkrah. Maka ini untuk menyelamatkan para pejabat yang menikmati benefit dari kasus Vina dulu 2016, yang naik jabatan, ada yang ini, ada yang begitu kan, terutama naik jabatan lah ya, dengan kasus Vina di tahun 2016. Nah, untuk mengamankan posisi mereka ini, nggak cuma Rudiana ini, termasuk atasan-atasannya yang di Polda Jabar itu, untuk mengamankan ini, maka mereka akan tetap berpedoman kepada inkrah, kepada yaitu pada putusan ini yang sudah sampai ke Mahkamah Agung itu. Yaitu apa? Mereka akan tetap berpedoman kepada inkrah, namun ada yang direvisi. Apa itu yang direvisi? Hukuman kepada setiap individu dari ke-6 terpidana ini. Itu yang dikoreksi, ya kan? Artinya apa? Kalau dulu semuanya disamaratakan menjadi seumur hidup, tapi sekarang enggak.
disesuaikan porsinya sendiri-sendiri. Ada yang melakukan grepe-grepe darah doang, ada yang cuma ngelempar batu doang kan, ada yang cuma menganiaya doang, begitu loh. Maka hukumannya akan disesuaikan menjadi hukuman ringan semua nih. Karena pelaku utamanya 3 DPO fiktif, dihapus 3 DPO itu kan, sama polisi sendiri itu yang hapus. Berarti pelaku utamanya yang paling kejam yang seharusnya dapat seumur hidup ya 3 DPO, sedangkan 3 DPO-nya tidak ada di 6 terpidana. Maka ke-6 terpidana ini kemungkinan besar akan tetap mengikuti hukum yang ingkrah tadi, namun hukumannya menjadi tidak seumur hidup tapi diperingan. Misalkan menjadi 8 tahun 5 bulan misalkan. Ada yang 8 tahun 2 bulan. Akhirnya apa? Semuanya bebas pada ujung-ujungnya. Memang semuanya dibebaskan, tetapi ketetapan hukum ingkrah ini tetap berjalan. Artinya mereka ya sudah, sakatatal dianggap mantan narapidana, ke-6 terpidana juga dianggap mantan narapidana, tapi semua dibebaskan. Jadi tetap hukum ini tetap berjalan. Ya udah, memang Vina dan Eki itu dibunuh, kan begitu, dibunuh, dan memang hukumnya sudah jadi, sudah ingkrah, ya udah selesai begitu loh. Cuma memang ya yang 6 terpidana dibebaskan. Tetapi dengan cara seperti itu artinya apa? Para kayak Rudiana CS, orang-orang yang mendapatkan benefit jabatan dari kasus Vina 2016 itu aman. Meskipun yang ke-6 terpidana bebas. Itulah akal-akalan yang kira-kira sedang dibuat oleh Rudiana CS seperti itu. Tentunya dengan cara apa? Hakimnya harus benar-benar diajak kong kali kong, harus benar-benar bisa begitu. Tapi kalau hakimnya benar-benar kayak Eman Sulaiman, jujur itu semua rencana akan gak bisa dilakukan. Maka ini sekali lagi, keputusan terakhir itu ada pada hakimnya nanti yang memutus. Maka tetap lantunkan doa terbaik Anda kepada Tuhan agar si hakim tetap dalam bimbingan Tuhan. Terima kasih.